Endokarditis merupakan penyakit berat yang tergolong jarang namun bisa mengancam nyawa. Dengan insiden kematian mencapai 3 hingga 7 kasus per 100.000 orang per tahun, dan kematian di rumah sakit mencapai 15 hingga 30%. Saat ini, mortalitas atau angka kematian endokarditis dalam 6 bulan dilaporkan sebesar 20 hingga 25% meskipun diobati dengan tepat. Apabila tidak terdeteksi dan ditangani dengan tepat, angka kematian dapat meningkat menjadi 100%. Endokarditis infektif atau EI adalah infeksi pada lapisan endokardial jantung termasuk katup jantung. Gejala yang paling sering ditemukan pada pasien endokarditis infektif adalah demam, menggigil, malaise, serta anoreksia. Sebagian besar kasus endokarditis infektif disebabkan oleh infeksi bakteri gram positif. Penyebab tersering adalah bakteri Staphylococcus aureus. Selain oleh bakteri Staphylococcus aureus, penyakit ini juga dapat disebabkan oleh mikroorganisme penyebab lain, yaitu seperti bakteri Streptococcus aureus dari grup Viridans, bakteri Staphylococcus coagulans negatif, bakteri Enterococcus fecalis, bakteri dari famili Enterobacteriaceae, dan bakteri gram negatif yang meliputi grup HACEK yaitu Haemophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Echinella, dan Kingella. Terdapat beberapa faktor yang mampu meningkatkan risiko dari penyakit endokarditis infektif. Di antaranya adalah riwayat penyakit endokarditis sebelumnya, penyakit jantung rematik, penyakit jantung struktural, penggunaan katup prostetik, hemodialisis, penggunaan alat jantung implan seperti pacemaker dan defibrilator, penyakit imunosupresi seperti diabetes dan infeksi HIV, penyalahgunaan obat intravena, infeksi kulit, serta hygiene oral yang kurang baik. Mulanya, patogen masuk ke aliran darah melalui jalur dentogen atau intravena. Kemudian, patogen dengan cepat akan menempel ke permukaan katup yang mengalami jejas atau inflamasi melalui deposisi platelet fibrin. Spesies patogen tertentu seperti Staphylococcus aureus memperoleh akses intraseluler ke endotel katup sehingga meningkatkan inflamasi dan destruksi jaringan. Proliferasi patogen di endotel menyebabkan vegetasi katup. Akhirnya, terjadi emboli dan penyebaran hematogen partikel vegetasi yang dapat menyebabkan komplikasi stroke iskemik, perdarahan serebral, meningitis, abses otak, dan aneurisma mikotik. Berikut adalah perbedaan antara jantung normal dan jantung endokarditis. Pada jantung normal, tidak terdapat bintik-bintik merah pada katup jantung. Sementara, pada jantung endokarditis, terdapat bintik-bintik merah pada dinding atau katup jantung dikarenakan adanya peradangan akibat infeksi bakteri, jamur, atau parasit. Komplikasi serebral merupakan komplikasi emboli ekstrakardiak terberat dan paling sering terjadi. Komplikasi ini meliputi stroke iskemik atau hemoragik, transient ischemic attack atau TIA, aneurisma mikotik, abses otak, dan meningitis. Komplikasi lain juga dapat meliputi emboli paroseptik, oklusi arteri perifer akut, dan gagal ginjal. Terapi farmakologi yang dapat dilakukan pada pasien endokarditis akan menyesuaikan dengan target bakteri setelah hasil kultur darah pasien, terutama ketika kondisi pasien masih stabil. Pada pasien kritis, dapat diberikan antibiotik empiris berupa ampicillin, cloxacillin, dan gentamicin. Terapi non-farmakologi yang pertama adalah operasi atau pembedahan. Tindakan operasi atau pembedahan harus dipertimbangkan pada pasien dengan kondisi tertentu seperti tanda-tanda gagal jantung kongestif, disfungsi katup akut, fistula jantung, embolisasi sistemik berulang, dan sepsis persisten. Prosedur pembedahan bertujuan untuk memusnahkan organisme penyebab infeksi dalam upaya menghalangi penyebaran infeksi maupun merekonstruksi jantung melalui perbaikan atau pergantian katup jantung. Pencegahan endokarditis dapat dilakukan dengan menghindari berbagai perilaku yang dapat meningkatkan risiko terjadinya endokarditis. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain selalu menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, desinfeksi luka, serta menghindari perilaku yang dapat memicu infeksi, seperti menghindari pembuatan tato dan meminimalkan penggunaan kateter infus. Sekian video edukasi mengenai endokarditis dari kami. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.